Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dalam acara podcast bersama Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala Wilayah, mungkin dengan tema stunting ya. Kita akan membahas stunting ya Pak Ku ya. Ya. Apa sih pengertian dari stunting itu? Mungkin di sini masyarakat kadang ada yang bertanya-tanya ya, stunting, bahwa stunting itu ada yang sebagian ada yang nggak tahu apa sih stunting itu Pak Ku gitu. Baik. Jadi saya juga sebenarnya di awal terjun ke desa dengan isu stunting ini ada hal yang menurut saya tidak sepakat gitu. Karena pertama indikasi stunting itu katanya pendek gitu ya. Ya makanya saya kejar, kalau ternyata misalkan pendek, saya bilang Iya. kebayang nggak Pak Habibie dulu Iya. Sedangkan katanya yang stunting gitu IQ-nya atau barangkali tingkat kecerdasannya itu buktinya Pak Habibie kecil pinter ya. Nah dari situ makanya saya cari gitu sebenarnya apa sih stunting itu. Jadi ternyata stunting itu lebih kepada kekurangan gizi gitu ya, sehingga pertumbuhannya itu terhambat. Tapi kalau ukurannya tadi misalkan tinggi badan, ya nggak bisa dipaksain. Kalau orang Indonesia misalnya ibu bapaknya pendek, mau bagaimana gitu kan? Gennya seperti itu kan harus masuk akal juga gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah itu saya juga mungkin membuka banyak literasi, baca-baca panis stunting, terus kita mencoba mempelajari gitu kan habit budaya masyarakat di kita itu kenapa sehingga terciptanya atau terjadinya stunting atau gizi buruk terutama gitu ya. Biar mudah lah stunting orang-orang mesti lihat gitu gizi buruk lah gitu Bang Roni ya. Jadi stunting itu adalah gizi buruk dan setelah beberapa bulan saya coba observasi turun ke lapangan apa nih sebenarnya penyebab stunting di kita. Dan ternyata kalau menurut saya gitu kan penyebab stunting itu adalah pemahaman kerangka berpikir masyarakat gitu kan. Memang pada saat kesini dulu itu ada kalau nggak salah Mandala Mekar itu adalah 16 orang kalau nggak salah ya di awal stunting. Baru tingkat kesadaran daripada masyarakat atau ibu yang menyusui gitu kan atau bahkan sebelum menikah gitu kan. Nah, jadi posyandu itu dulu ya bukan berarti tidak baik gitu kan. Artinya yang ikut tuh hanya itu aja gitu yang sudah terbiasa. Sementara banyak di antara yang lainnya itu belum terakomodasi gitu. Nah, dari situ juga saya mencoba mempelajari apa tidak sampai informasi atau ada apa gitu kan. Sampai detil saya dapat informasi bahwa ayah menyebutkan sampai terbuka duit katanya. Emang saya bilang posyandu ada apa gitu kan. Oh udunan 2000 perak gitu kan. Oh subhanallah berarti masalah benar nih ya. Nah makanya saya coba gitu kan. Ini ada Kepala Dusun Cinunjang, Kepala Dusun Cinansi, Kepala Dusun Mekarsari, Kepala Dusun Mekarjaya. Ini yang paling luas nih wilayahnya ya. Maksudnya lemburnya itu acok-acokan gitu ya. Ada di dalam ada nagrong, cobre, ada terputuy, ada manggu apa itu ya. Ya jadi itu juga barangkali lumayan termasuk ya saat kita menjangkau mereka juga agak kesulitan karena cekcok gitulah. Nah alhamdulillah setelah itu barangkali kami bersepakat gitu berembuk dengan para posyandu ya, termasuk juga saya juga merubah mindset daripada kader-kader posyandu itu gitu kan. Bagaimana caranya agar supaya tidak, karena dulu waktu saya awal datang gitu kan, ketika saya mencoba bawa susu aja posyandu masih ada yang bertanya, aku buku gede sumping, oh mohon bedanya anak susu mual, emang kenapa? Kalau umpamanya bedanya anak susu mungkin cenah bubur kacangna untuk kedah dipasak, atuh pasak we bubur kacang mah gitu kan. Bubur kacang ayah, susu ayah gitu, ulah korek lah dah. Justru stunting di kita itu kalau menurut saya ya
mindset, itu pemikiran. Karena setelah dicek dari 18 orang atau 16 orang yang awal itu bukan orang yang tidak mampu. Saya juga tanpa dukungan beliau-beliau bagaimana mengkomunikasikan sehingga ya setidaknya ini adalah mitra saya untuk bagaimana minimal kesadarannya itu mau muncul aja, mau ngumpul aja gitu saat posyandu itu dilakukan. Mungkin saya juga harus evaluasi, kenapa dia hubungan WD dia, apa faktor tempat atau faktor petugas daripada posyandunya itu sendiri. Dah kan aya oge gitu. Wah, eta mah tersep urang mah galak eta mah misalkan teh. Urang mah buat bae-bae itu masalah loh Kang Roni. Jadi berbagai masalah itu saya coba rangkum gitu kan. Sehingga akhirnya saya rombak juga misalkan di antaranya, kalaupun misalkan ada yang bukan berarti mereka tidak baik, alhamdulillah terima kasih kepada para kader posyandu yang terdahulu gitu kan. Pengabdiannya sungguh luar biasa, tetapi bagaimana agar lebih menyatu lagi gitu kan, agar komunikasinya sampai kepada masyarakat, itu harus kita perbaiki gitu cara komunikasi terutama. Barangkali kayak misalkan kita di sini nih, jujur aja ya, misalkan saya dapat informasi, didinya macam, tahu ya hayo, ya jadi taruh mereka komunikasi ta, jangan misalkan si petugas daripada kadernya itu ya. Jadi kadang-kadang informasi, jangankan informasi apa, kalau informasi misalkan dibagi makanan tambahan baru ramai, tapi kalau kaitan dengan apa itu stunting, apa itu ya jarang gitu, jarang disampaikan lagi gitu. Makanya sok silakan Kang Roni tanya bagaimana cara merubah membantu saya kaitan dengan terutama para petugas posyandu yang dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Kemarin-kemarin ada sebagian masyarakat yang apa sih, banyak yang bertanya ya, apa sih itu stunting. Jadi sebenarnya kalau stunting itu menurut barusan ya Bapak Kepala Desa, bahwa stunting itu artinya kekurangan gizi. Nah, anapun misalkan kecil ataupun ini belum tentu bisa disebut stunting. Ya contohnya lah, maaf ya Pak almarhum tadi, kata Bapak Kuwu, Pak almarhum Habibie, dia pendek tapi nggak bisa dikatakan stunting gitu kan, gitu karena ya mungkin otaknya juga dia paling pintar sedunia melebihi IQ. Nah itu baik Pak Kuwu. Stunting itu misalkan contohnya ya, bapaknya juga merokoknya juga 2 bungkus itu jarum coklat ya, ada yang bahkan di Samsung misalkan ya, ada jarum super, ada yang udah garam filter. Itu yang stunting anaknya rata-rata merokok bapaknya. Berarti itu maaf ya Pak Kuwu, kita motong. Berarti sebenarnya bukan orang-orang yang nggak mampu, tapi justru orang-orang yang mampu, tapi dia tidak mementingkan akan gizi terhadap anak itu. Ini kerangka berpikir saya bilang juga kan. Yeah. Makanya setelah itu saya tidak pernah berhenti mengikuti pengajian bulanan tiap dusun yang tiap minggu. Iya. Itu di tengah-tengah saya misalkan punya materi apa, saya selalu selipkan itu, gitu kan. Ya, agar mereka juga teringat. Kan, kita harus proporsional, gitu ya. Saya tahu bahwa gak mungkin rokok itu misalkan dicegah begitu saja, gitu kan. Karena dia sudah kecanduan. Iya. Akan tetapi ada skala prioritas maksudnya Kang Roni. Dan ini hampir saya jujur aja, orang-orang stunting, germas segala macam, mungkin dari departemen kesehatannya sendiri ini belum menjangkau Kang Roni. Jadi kalau saya di Mandala Mekar misalkan jadi pionir dengan teman-teman para kepala wilayah ini, ya alhamdulillah gitu kan. Ini juga permasalahan. Ini bagaimana agar penyadaran kepada bapak-bapak bahwa merokok itu bukan berarti misalkan tidak boleh dikurangi sejak itu kan. Kurangi proporsional pembeliannya, mungkin mereknya, misalkan ya mungkin jumlahnya ya kuantitasnya, atau juga mungkin harganya gitu kan. Kalaupun misalkan kita fanatik dengan satu merek, punten ya, maaf ya, nanti saya sebutkan mereknya gitu kan, tidak bermaksud menjelekkan di sini. Jadi ironi kan, ketika pendapatannya hanya 50.000 rupiah misalkan, anggap kulit tanggul. Kalau merokoknya misalkan maaf ya, yang harganya 37.500, satu merek tertentu misalkan yang rokoknya anak muda kekinian sekarang misalkan ya. Itu kan habis. Sisa 12.500.
Mau beli telur bagaimana gitu loh. Buat beli garam aja habis istilahnya gitu ya. Ini belum buat yang lain ya. Jadi makanya di sini barangkali ada, itu baru satu ya. Iya, itu iya, dari rokok. iya. Belum lagi kita lihat pemahaman kerangka berpikir masyarakat tentang gizi itu lemah sekali. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sanitasi rumah, tentang bagaimana ada skala prioritas gitu. Iya, iya. Jadi satu keluarga itu ada satu prioritas di mana misalkan pendapatannya 50.000, sisihkan dulu atau 20.000 mah untuk makan anak-anak dan istrinya yang sehat. Beli telur dulu atau beli ikan dulu gitu kan. Iya, iya. Baru sisanya kita ngomong ada sisihkan lagi 10.000 misalkan untuk tabungan pendidikan, 10.000 untuk tabungan kesehatan. Barulah yang 10.000 perak misalkan anggaplah untuk hak bapaknya untuk tadi karena pengen udut gitu kan. Jangan ini merokok ngabisin 37.500 lebih dari setengah 50% habis satu. Iya. Ini ironi gitu loh. Maksudnya ini sangat-sangat tidak rasional gitu. Sangat misalkan pamajikan diolok-olok kurang tapi kadaekeun. Otomatis kudu nama eta teh dipupujukeun kan ya. Iya, iya. Istri anak geus lahir anak urang dinangna nenek dan sebagainya. Geus daekeun ka urang, geus diekeun ka urang, dosa tuh urang nya. Iya. Ayeuna misalkan teh kur nyisakeun misalkan hanya 5.000 perak gitu kan, sesa udud. Iya. Keur meuli dengan sangu. Eta oge kur isuk nabung, isuk-isuk kumpul meuli bala-bala misalkan. Nah, untuk siang, untuk sore ini harus dipikirkan. Jadi maksud saya bahwa stunting itu bukan hanya sekedar misalkan penyelesaiannya itu pemerintah menggelontorkan dana sekian-sekian, nggak akan selesai. Nanti kalau hanya sekedar misalkan pemerintah turun tangan memberikan contoh ya, saya itu beli susu, saya sebut aja mereknya Morinaga. Saya beli vitamin C-nya, saya beli minyak ikannya untuk pertumbuhan dan sebagainya. Ya, saya push gitu. Ada beberapa di antara masyarakat yang aku udah ya lama-lama nanti padahal saya lihat rumahnya juga gede. Iya. Suaminya juga kerjanya di luar kota. Bahkan kalau menurut saya gedean gaji dia sama gaji saya jadi kepala desa gitu. Iya, betul. Ketika perilaku seperti itu misalkan terjadi, ini masalah Kang Roni. Jadi kembali lagi kalau menurut saya ini saya usulkan langsung ya ke Kementerian Kesehatan terutama. Ini perlu ada kajian tentang budaya masyarakat, habit masyarakat yang over ya atau over budget atau gede teuing anggaran dina meuli udud gitu. Iya. Nah, pertama gitu lah. Nah, jadi itu permasalahan utama. Terus juga kerangka berpikir masyarakat ya tentang bagaimana gizi, bagaimana jadi mengering kebenaran gering. Padahal tersadar bahwa vitaminnya asupan vitamin kurang. Iya. Minum aja kan asal arigus haus gitu kan. Iya. Itu kan salah. Jadi minuman budak kita bareng minum. Dan cina tahu udah mau lihat nyawa-nyawa kayak tipes gitu kan kurang lebih seperti itu. Ya, berarti di samping itu juga kan harus ada peran orang tua harus benar-benar aktif dalam menjaga kesehatan anaknya gitu ya Pak Goya. Di sini juga kepala wilayah ikut serta ya atau berperan aktif dalam menuntaskan stunting yang ada di Desa Mendalam Mekar sampai sekarang mungkin benar-benar nol ya Pak Goya. Cara membantu kepala desa dalam menuntaskan stunting yang ada di dusun Mekarjaya gitu ya. Peran aktifnya gitu. Kalau seandainya dilihat dari perjalanan Bapak Kepala Desa mulai datang ke Desa Mendalam Mekar dan juga itu ada program stunting gitu ya. Dulu memang situ ada yang namanya posyandu. Cuman posyandu itu tadi juga dikatakan oleh beberapa orang yang datang. Tapi setelah ada gerakan dari Bapak Kepala Desa yang sekarang alhamdulillah berkat posyandu itu semua warga masyarakat yang masih ada dalam catatan untuk menghadiri posyandu, alhamdulillah berkatnya itu semuanya datang hadir walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Di Dusun Mekarjaya itu ada dua tempat posyandu di RT 03 dan di RW 0303 dan juga di RT 0204 itu. Walaupun begitu antusias warga karena adanya stunting itu
warga itu belum tahu sampai di mana sih stunting itu. Ternyata bukan berarti faktornya seperti itu. Setelah ada pemaparan dan juga pengetahuan dari Bapak Kepala Desa, stunting itu bagaimana, alhamdulillah. Padahal dusun Mekarjaya itu terus terang aja ya, terus terang aja di Desa Mandala Mekar itu paling nomor 1 katanya itu. Paling sebelah dusun Mekarjaya. Nomor 1 paling banyak gitu ya. Paling banyak itu ada stunting di dusun Mekarjaya. Tapi alhamdulillah berkat dorongan dan motivasi dan juga gebrakan. Jangan-jangan kepala wilayahnya juga stunting nih. Ya, kalau seandainya melihat dari tubuhnya, katanya kalau kecil itu Stunting gitu ya. Iya, benar. Tapi ini stuntingnya bulan puasa. Bulan puasa aja. gitu. Bahkan saya juga ternyata itu karena pertumbuhannya kurang begitu tinggi, ada termasuk itu dikatakan stunting. Tapi tali bobot tubuhnya itu gede gitu, besar itu timbangannya. Iya. Mungkin entah dari mana itu. Dari mana itu caranya? Oke. Anaknya kesehatan umum dan juga dikatakan stunting, padahal itu bidannya anaknya gitu. Iya. Itu tapi alhamdulillah setelah ada pemaparan dari Bapak Kepala Desa bahwa bukan faktornya dari kecil atau pendek itu stunting, bukan dari itu, dari bentuk gizi buruk gitu yang ada. Alhamdulillah Mekarjaya setelah ada posyandu ataupun kader yang sudah terus-terusan dibina ataupun terus dikasih motivasi Dan terus dikasih susu. alhamdulillah Mekarjaya bilang Gaman dalam Mekar umumnya tidak ada stunting untuk sekarang gitu. Iya. Itu mungkin pemaparan sedikit dari dusun Mekarjaya ya. Nah, jadi gitu ya Pak Kuwu. Kadang Ya. mungkin yang nggak tahu mah ya kayak tadi lah, kita belum ada penjelasan dari benar-benar orang ini, terutama dari Bapak Kepala Desa. jadi anaknya jadi bilang stunting gitu. Jangan. Ayah. Tapi mungkin itu awalnya karena mereka nggak tahu ya apa itu stunting, terus tuh ya jadi orang bangga langsung memvonis bahwa yang kecil atau yang ini itu stunting gitu ya. Kan di sini juga kan kaget. Anaknya orang kesehatan juga kan dibilang stunting. Anaknya Bapak Pundu juga dibilang stunting gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dusun Mekarsari termasuk dusun termuda dari 4 kedusunan pemekaran dari dusun Cinangsi, termasuk RT-nya sama dengan Cinangsi 3 RT, walaupun dari segi kependudukan masih banyak dari dusun Mekarsari. Lagi viral-viralnya stunting. Memang tadi pemaparan Bapak Kepala Desa bahwa awalnya dari 17, 14 itu Mekarsari kalau nggak salah entah 1 apa 2 gitu. Tapi pas meningkat jadi 24 atau 27 itu lumayan juga di Mekarsari Nyambah gitu ya. Sehingga suatu ada sedikit beban gitu kan. Iya. Apa kok bisa nambah dari kemarin kok nggak ada atau sedikit gitu kan. Iya. 1 apa 2 orang, sekarang kok sampai 4 atau 5 orang gitu kan. Setelah dicek bahwa ternyata memang tadi Pak Asep juga mengatakan, bahkan Pak Kuwu, yang kena stunting itu bukan orang yang miskin atau tidak mampu, termasuk ada yang terakhir kemarin itu paling lama itu dikasih susu sama Pak Kuwu atau dari bidan, dari kader. Itu rumahnya 2 tingkat, warungnya besar. Iya. Lumayan lah. Tidak ada yang ketiga ya. Iya. Tidak diperhatikan ya. Saya tanya langsung, kok bisa sampai seperti itu? Memang anaknya susah makan katanya. Jadi kecil. Kakaknya yang sekarang abangnya yang sekarang kelas 2, kelas 3 SD kecil. Adanya pun seperti itu. Jadi entah faktor gen atau nggak tahu lah seperti itu. Iya. Makanya awalnya itu posyandu kita adakan di tempatnya di RT 01 Taman Sari. Artinya dari RT 2 dan RT 3 itu jauh jangkauannya. Sehingga ada suatu alasan bagi mereka yang malas dan tidak punya kendaraan untuk tidak datang ke posyandu. Posyandu, iya.
Makanya saya berudik sama Pak Kubu, kita alihkan ke tengah-tengah di RT 2. Ya alhamdulillah kebetulan ada bangunan dan bisa dipindahkan, sehingga dengan adanya pindah posyandu di tengah-tengah, sehingga yang tadinya mungkin masih tetap bukan hanya Cinangsi, mungkin di setiap daerah pun orang yang bandel yang memang kurang begitu antusias dalam posyandu pasti ada gitu kan. Iya, Sehingga dengan edukasi seperti itu ya alhamdulillah bisa yang tadinya jarang bahkan separibasa ngedul gitu kan. Jadi rajin kurantaran dekat. Gitu. Iya. Seperti itu. Di lain pihak Pak Kubu selalu edukasi dalam setiap pengajian. Setiap hari Minggu, kebetulan di Makassar minggu kedua, dia tidak bosan-bosannya mengedukasi orang tuanya, baik dari segi tadi mungkin yang pokok merokok, kebetulan saya memang anti rokok. Yang kedua tentang sanitasi. Memang di waktu kemarin ada pendataan dari KKN Unsil, termasuk RT 3 yang paling banyak tidak mempunyai speed tank gitu kan. Padahal dari segi ekonomi mereka mampu kan. Tapi mereka agak sedikit marah kalau dibilang anaknya gizi buruk. Tapi stunting itu bahasa halus, memang gitu aja. Kalau anak-anak budak mana gizi buruk kan? Kalau bilang stunting agak sedikit diam aja. Yang penting dapat bantuan. Seperti itu. Walaupun memang dengan akhir 2023-2024 Mandal Mekar dengan hakikat rahmat Allah dan edukasi kerjasama yang langsung digembleng oleh Bapak Kepala Desa, turun langsung belusukan istilah Pak Jokowi ke lapangan sampai menggedor-gedor, dia bawa jingjing sendiri, bawa sendiri, beli sendiri, sehingga Mandal Mekar alhamdulillah jadi zero stunting. Iya tuh kadang dari kita mungkin dari segi bahasa ataupun dari segi pengertian juga mungkin yang nggak tahu mah kayak tadi ya, kita dibilang gizi buruk marah ngamuk gitu kan, tapi kira dibilang stunting gitu. Untuk buat stunting mau bawa asa gaya. Stunting mah kan kita gaya mungkin ya Pak gaya, di samping itu juga Tapi tadi keluhnya dapat bantuan. Nah itu kalau stunting kita dapat bantuan, kalau gizi buruk mungkin belum tentu gitu. Gitu ya Pak Ku. Jadi kalau udah kasih penjelasan mah mungkin ya sebenarnya sama aja gitu ya Pak ya. Gitu. Cinangsi, kampung Cinangsi itu memang kampungnya kecil, warganya juga mungkin kalau diperhitungkan ya paling sedikit lah di antara ini, cuma nggak jauh beda selisihnya. Geografisnya juga paling strategis, itu pada dekat rumahnya. Tapi terkenal dari zaman dulu itu anti lah kalau bilang anti posyandu itu. Anti posyandu ya. Oh gitu. Itu ya. Biasa ini kampung Cinangsi itu kata bidannya, aduh paling parah untuk datang ke posyandu. Nah saya usulkan itu tempat posyandunya dipindah aja ke RT 2 supaya orang yang punya balitanya lebih banyak di RT 1 sampai RT 2 itu kan. Nah, sehingga Pak Kepala Desa menyetujui, oke lah dipindah gitunya biar tujuannya itu mudah untuk datang gitu, lebih dekat antara penduduk RT 1 sampai RT 2 itu untuk posyandu, karena memang yang paling susah itu penduduk RT 1 RT 2 yang paling susah untuk datang ke posyandu ya. Pak Ku sendiri datang ke rumahnya soalnya dua lingkupnya dekat lah, dekat ya. Meskipun lagi berlangsung posyandu, yang nggak datang itu ke rumahnya bisa cuma nyampe 5 menit. Iya. Nah, jadi didatangi langsung ya. Ya lama-lama juga ya mungkin lah malu. Iya malu. Kalau nggak mau ya. Masa. Terus ada lagi ya bimbing dari Pak Kubunya itu kan kalau datang ke posyandu itu suka bawa makanan, anak-anak, gitu, temennya makan makanan. Anak-anak itu juga kan terinspirasi ya. Mau semangat. Karena namanya anak-anak ada jajanan gitu. Iya benar. Pasti ya. Gitu. Sehingga dulunya di Cinangsi kalau nggak salah cuma ada 2 ya yang stunting. Setelah itu nggak berapa
berapa lama udah beres ditanganin ya. Stunting di Kedusunan Cinangsi memang cuma sedikit ya, cuma kesadaran warganya itu ya, kesadaran warga itu untuk datang ke posyandu itu memang susah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah meningkat gitu ya, setelah kader-kadernya baru yang lama juga memang bagus kadernya ya. Cuma cara penyampaian gitu kan ya, kadang cara penyampaian si kader itu kepada warga itu kan pengaruh juga gitu kan. Bagaimana cara penyampaian yang baik sehingga mudah dimengerti gitu oleh warga, sehingga warga itu tertarik. Berarti dari kita dari segi penyampaian juga ya ke masyarakat, mungkin ya dari kalau melihat barusan dari di dusunnya Cinangsi, jadi penyampaian ke masyarakat juga kita jangan terlalu keras ataupun kita harus lembut ya, harus biar mudah dipahami gitu ya Pak Gu ya. Harus gimana ya, nyampe bahasa kaumnya gitu. Nah iya, Kalau bahasa orang minyak itu kudu bahasa. Kudu bahasa nah ya. Kita kudu lagamna. Jadi emang dari segi penyampaian itu emang berpengaruh benar ya Pak Gu ya. Gimana nih Pak Punduh ataupun Pak Dedi dalam membantu program Bapak Kepala Desa dalam mengentaskan stunting ataupun gizi buruk ya yang ada di wilayah Desa Mandal Mekar, khususnya Dusun Cinunjang gitu. Terutama hal ini juga faktornya ada, saya tambahkan ini dibantu sama tidak lepasnya dari ibu kepala desanya yang juga sering aktif kepada kader ya. Dan termasuk sebelum ada program stunting juga Bapak Kepala Desa itu Bapak Api sudah mengadakan pola hidup bersih germasnya itu ya. Yeah. Itu awal dari situ ke pemahaman pola ke masyarakat, tambah-tambah lagi sekarang mungkin di sumber daya manusianya, di kader-kadernya, terutama di Cinunjang juga tadinya emang posyandunya itu dipindah ke yang menurut yang salah satu ini agak tengah-tengah mungkin hal itu. Termasuk kader-kadernya juga hampir 90% itu diambil dari per tiap RT gitu kan. Jadi hal utama apa, jadi bisa mengamati apa ini berita-berita mana gitu ya. Kalau kader-kadernya juga aktif, dia dimasukin di kader di per RT kalau Cinunjang. Itu sangat bagus juga koordinasi, terus sini juga Ibu Kuwu kepada Ibu kepala dusunnya gitulah, sama bagus gitu ya responnya juga. Ini bareng-bareng untuk menuntaskan hampir sekarang kan termasuk punahnya kita langsung zeronya itu stunting ya. Stunting ataupun zero stunting yang ada di Desa Mandal Mekar, kita tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang di sekitar ya, terutama mungkin dari Bapak Kepala wilayahnya, Bapak Kepala Desanya, Ibu Kepala Desanya ataupun Ibu Ketua PKK-nya yang ada di Desa Mandal Mekar, mungkin dari kesehatannya juga, itu tidak terlepas ya Pak Gu ya. Berarti kita saling menunjang ya dalam mengentaskan ataupun zero stunting yang ada di Desa Mandal Mekar. Ya, saya juga tadi betul kata Kang Punduh Cinunjang. Jadi saya punya istri yang memang ketika kita plotkan seperti itu dia semangat dan mungkin senang gitu berkomunikasi dengan itu, sehingga juga itu membuat sebuah kondisi di mana para petugas di lapangan itu lebih mudah lagi menyampaikan apa yang kita arahkan. Iya. Ya, jadi betul tadi semuanya ini bergerak semuanya kan, tetapi barangkali trigger tadi awalnya itu adalah pemahaman ya. Pemahaman terutama ini software ya. Terus kedua bagaimana pengorganisasian, yaitu tadi misalkan perangkat-perangkatnya kepala wilayah, RT RW, terus para petugas posyandunya. Kan saya juga sekarang alhamdulillah ya dengan adanya mungkin ibu pembina PKK atau ketua TPPKK-nya itu dekat dengan istrinya kepala wilayah ini, dekat dengan, jadi mudah gitu untuk menyampaikannya lagi kepada para petugas di wilayah masing-masing. Iya benar. Nah, sehingga komunikasi itu ya tadi betul. Saat kita menyampaikannya juga misalkan kurang tepat,
itu juga malah yang berbuntut tadi ada semacam pernyataan. Iya, pernyataan hitam di atas putih gitu ya. Nah ini Ujung-ujungnya. mungkin ini spesial ya di sana, jadi ada semacam pemahaman ya. Jadi ini yang harus dipecahkan juga bahwa temenan dicabak dokter misalkan ya, temenan kebuka iya orang misalnya kayak ragam kayak haram kayak ini juga harus diberikan penjelasan Iya. bahwa pemerintah itu bukan enggak betul-betul ini kan lucu saat pemerintah kita itu berniat untuk menolong agar anaknya itu tidak gizinya buruk. Iya. Tapi malah misalkan dituduh jadi seolah-olah ini menghambat atau melanggar aturan gitu berdasarkan keyakinan. Nah, barangkali kalau tadi bicara di Cinangsi mungkin kalau saya pelajari itu masalahnya. Jadi lain lagi kalau di Cinangsi tadi kan friendly nih orang-orangnya bagaimana si ketuanya itu barangkali bisa lebih lagi mendekatkan kepada para petugas. Iya. Di Kampung Mekarsari misalkan tadi rada sulit ininya dipindahkan tempatnya. Ya. Di sini ya hampir sama mungkin kalau kudu mau susu misalnya. Sebenarnya di mana-mana juga emang betul ya. Sudah jadi sekarang itu satu ada meja lagi meja 6-nya itu di mana bagaimana pengkondisian atau misalkan anak-anak itu supaya daya dahar. Jadi ulah mun sampot gitu ya bungkul. Saya perintahkan kepada ibu kepala wilayah misalkan, sok we bikin naon didinya nanti biayanya ngomong ke saya nanti diganti ku ibu gitu. Ya. Jadi terus yang ketujuh adalah posyandu untuk lansia. Jadi lansia juga sekarang mah diharuskan untuk datang ke sana. Kadang-kadang ibu bidan nanya, "Dah Pak ya anggaran kamu obat misalkan hanya diperiksa wungkul." Ya, saya kadang-kadang ya kalau lagi punya gitu kan, iyalah obat-obatan sekedar misalkan hanya untuk anggap misalkan demam atau penambah darah atau misalkan ngedrop darahnya tinggi, misalkan kebetulan lagi ada, atau Pak kalau bisa mah katanya saya yang kasih. Ya kadang-kadang mungkin di luar jam atau di luar tempat posyandu saya suka memberikan langsung gitu kepada masyarakat atas setelah hasil cek gitu kan. Cek dari kesehatan gitu ya. Kita juga kan nggak bisa menyimpulkan bahwa si anu kurang darah atau ini kalau tidak ada hasil kesehatan. Jadi intinya kalau dari saya ya ini stunting itu sumber awalnya adalah kerangka berpikir. Adalah pola pikir ya. Mindset. Sebetulnya saat orang miskin pun sekalipun kalau mindsetnya itu atau kerangka berpikirnya itu mengutamakan ada skala prioritas untuk gizi anak. Jujur aja kepada para petinggi di negara ini gitu kan, terutama Kementerian Kesehatan ya dan Kementerian Sosial nih, ini harus verifikasi lagi, harus cek lagi. Kalau misalkan hanya sekedar orang kurus, misalkan disebut stunting terus nanti diberikan bantuan yang ini itu nggak tepat sasaran menurut saya. Ya. Jadi yang seharusnya hari ini justru bagaimana caranya kerangka berpikir masyarakat itu di-upgrade ya sehingga mereka betul-betul memprioritaskan kesehatan untuk anak dan istrinya. Nah, kalau kaitan dengan misalkan terpaksa harus ada bantuan, itu harus betul-betul dicek lagi. Apakah ini dikarenakan kemiskinan gitu kan si stuntingnya itu atau memang gaya hidup gitu loh. Itu kalau ini harus ada supaya nanti imbauan pemerintah atau misalkan program pemerintah untuk mengentaskan stunting itu akurat gitu lah. Nah, iya benar. Jadi itulah. Terutama saya ya closing dari saya khusus kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Mandala Mekar, mohon sekali lagi jangan pada egois. Ibu-ibu kurangilah beli pulsa untuk jekrek-jekrek Facebook ya, maaf ya, sorry ya. Misalkan untuk beli pemutih misalkan ya. Bapak-bapak udahnya turunkan lah, mungkin dari harganya atau dari porsinya atau dari misalkan kuantitasnya, sehingga ada skala prioritas untuk makanan yang bergizi gitu kan. Terus juga setelah itu barangkali ibu bapaknya itu harus betul-betul memprogram gitu kan, bagaimana makan pagi apa, makan siang apa, tidak perlu mewah, tidak perlu mahal. Saya bahkan pernah memberikan contoh tutut ya, saya diracik-racik, saya bilang pakai telur 1 butir, padahal di kosrang-kosreng
anak-anak kan jadi senang dan gizinya tinggi. Iya. Berarti, ya misalkan Iya, gitu. benar, protein. Untuk supaya proteinnya itu ada. Dan terus juga jangan seperti punten ya, anaknya udah akun anak mah tersepun sayur, wah bukan begitu gitu kan. Kita yang harus bagaimana caranya. Ya benar. Nah, misalkan tadi sayurnya diapain, Diapain, senangnya apa. ya. Oh, kuenya tersepun, tapi setelah diemplek-emplek itu pakai keju seeutik, terus ditempelin di atasnya warna apa gitu. Oh, Iya. udah kayak gini jadi makan gitu kan. Nah, ini barangkali permasalahan ya, terutama itu dari saya, ya mudah-mudahan seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya warga Mandala Mekar gitu kan, terlepas daripada gizi buruk dikarenakan meningkatnya pemahaman. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas mungkin segala kekurangan daripada pola penyampaian saya, ada yang tidak terlalu tepat atau tidak sesuai dengan, mungkin ada kesalahpahaman bahasa atau intonasi. Ya, tapi setidaknya saya mengucapkan terima kasih dengan zero stuntingnya sekarang. Paling saya sekarang sedang memperhatikan yang berpotensi. Ya, misalnya ini tidak stunting tapi rada deket ya karena udah nyetak. Nah, paling itu tetap saya supply tentang tadi susu, vitamin dan sebagainya. Tidak lantas menghentikan itu. Dan terutama intinya mah selanjutnya itu hanya stimulasi saja dari kami. Selanjutnya itu adalah tanggung jawab ibu bapaknya. Bagaimana anaknya nanti betul-betul menjadi harapan ibu bapaknya, harapan agama, harapan negara, harapan bangsa untuk menjadi lanjut kehidupan, lanjut perjuangan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa sehingga kami sebagai dia untuk semua dari sama dan seluruh pemirsa di negara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.